nggih ngoten, cingkrang itu kok cingkrang sing nemen-nemen iku lak kebanjiran arek. Cingkrang niku pokoknya di atas mata kaki. Sebab ngene lho, wong biyen niku wong biyen, zaman jahiliyah niku nek ate sombong, sarunge didawakno. Tapi sekarang kan sudah enggak. Kan setiap hukum taduru ma'al illah, hukum itu ada illahnya. Kalau wujudan wa adaman, ada dan tidaknya tergantung illah. Makanya kita dalam fikih Syafi'i mengatakan isbal makruh, enggak haram seperti mereka. Tapi kalau dengan sombong-sombongan jadi haram, tapi nek gak sombong-sombongan makruh. Itu isbal. Mereka mengatakan isbal itu haram mutlak, sombong gak sombong tetap. Kalau kita tidak. Tapi tetap sunnahnya itu diangkat sampai di atas mata kaki. Lah kula kadang-kadang ya bingung. Wong sing garakno isbal haram niku wong-wong biyen niku wong jahiliyah nek sombong, gamise niku didawakno. Kayak penganten niku. Niku tambah dawa tambah sombong, nundukno lek kaine wakeh stoke ndek omahe. Jadi mau sombong-sombongan. Tapi itu zaman dulu. Sayyidina Abu Bakar niku rada kurus, lek gawe sarung melorot terus. Kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lah kula niki ya mlebet neraka, sebab nopo? Lah ya apa sarungku melorot terus? Akhirnya nutupi mata kaki, bukan untukmu ini ya wahai Abu Bakar. Bukan, karena mereka dengan sombong, kau enggak dengan kesombongan. Jadi intinya sing diharamno niku sombongi. Nek wong-wong duduk celonone, lah mau apa masuk akal? Coba sampean coba pikirlah. Gusti Allah mengadili seorang hambanya. Hei hambaku fulan. Iya. Malaikat lebokno hambaku neraka. Malaikat takon, lho sebabnya apa? Celonone kedawan. Masuk akal? Mosok mlebu neraka gara-gara celonone kedawan. Nek lebokno neraka napa? Sombong. Masuk akal? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithla dzarratin min kibir. Gak mlebu swarga wong sing duwe sak tetes sombong. Sombongi. Dicukur brewok, hukumnya napa? Makruh. Memanjangkan hukumnya sunnah. Nonton sing ngomong hukumnya wajib. Kita mengatakan enggak, sunnah. Intinya jangan tasabuh dengan Yahudi dan Nasrani yang ketika itu mencikur. Intinya ditasabuh. Bukan intinya dijenggot. Ya gak mungkin pisan. Malaikat fulan lebokno neraka napa? Kalau jenggote. Kan nggak mungkin. Lho kadang zaman sakniki sing cingkrang ya kok sombong. Ini sing luwe medeni iku. Nek kula kali sampean kedawan sombong masuk akal. Lah niki wis cingkrang sombong lalu nemen iki wong-wong. Maka daripada itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita harus istiqomah dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, para masyayikh kita. Saya beberapa saat yang lalu, berapa tahun yang lalu diundang ke Tambak Beras. Kalau nggak salah pesantrennya Mbah Wahab Hasbullah. Saya bertemu dengan cucu atau anaknya yang satu-satunya itu. Beliau cerita kepada saya, ketika Mbah Wahab dulu beliau ke DPR Jakarta, kemudian diminta untuk doa. Begitu MC mengatakan kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, niku yang pertama langsung dilakukan beliau adalah serbanan niku dicoplot langsung karo imam. Serbanan sih. Sunnah Nabi Muhammad beliau hidupkan. Serbanan dulu baru beliau ke depan dan berdoa. Nah niki. Lah serban saiki wis ditinggalno. Akhirnya yang serbanan orang lain. Lah orang awam ini akhirnya menyangka sing serbanan, sing cingkrang, sing jenggotan iki sing bener. Akidahe keliru wong-wong iku. Kita yang bener akidahnya, tapi kita yang tinggalkan sunnah Nabi Muhammad. Maka itu saya mohon para santri-santriwati untuk istiqomah di dalam sunnah beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad
Kewajiban kita pertama kepada Nabi Muhammad, yang pertama adalah taat kepada Rasulullah. Yang kedua, cinta kepada beliau. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Nggak sempurna iman kalian sebelum bisa mencintai aku lebih dari mencintai orang tuanya, anaknya, dan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Subhanallah. Kemana cinta Nabi Muhammad dari hati kita? Kula kali panjenengan niki kudu tanglet. Sampai di mana kecintaan kita kepada Rasulullah? Kita ini sudah diremut dalam hati kita, kecintaan sama Nabi posisinya sudah diambil sama artis-artis. Diambil dengan pemain bola, pemain arek nom-nom niki Masya Allah. Ditanya Rasulullah anake piro gak ngeruh. Takon Ronaldo radhiyallahu anhu iku paham manakibe kabeh apal. Pemain bal-balan niku Masya Allah apal sedaya, artis niku apal sedaya. Tapi Nabi Muhammad mereka nggak kenal. Kewajiban kita untuk kenal siapa Nabi Muhammad, siapa ayahnya, siapa kakeknya, nasabnya, lahir di mana, meninggal di mana, apa sunnahnya, siapa istrinya, semua kita kenal sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai hati kita ini diambil posisinya oleh orang-orang yang na'udzubillah seumur hidup kadang nggak pernah sekalipun sujud kepada Allah. Anak kula kali panjenengan fotone artis dipasang di omahe, fotone pemain bal-balan. Duh, bukankah Rasul bersabda menungso niku mangke dikumpulaken kali sinten sing dicintai? Siapa yang dia dicintai di dunia, dia akan kumpul di sana. Nek sing seneng bal-balan engko di kuburan kuapok kon digapraki malaikat. Nih, sing seneng penyanyi dangdut suka ngebor-ngebor, engko di kuburan kon dibor ndasmu mbek malaikat. Cintai Nabi Muhammad, untung dunia akhirat. Minta sama Allah. Makanya Al-Imam Sya'roni wirite niku napa? Wirite mantun sembayang niku napa? Nek kula kali panjen astagfirullah, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah. Beliau lain. Wirite napa? Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilaina. Ya Allah, tambahlah kecintaanku kepada Nabi Muhammad dan tambah kecintaan Nabi Muhammad kepadaku. Wirite Imam Sya'roni. Jaluk bi Gusti Allah terus tambah dalam hatiku cinta kepada Rasulullah. Orang-orang dulu Masya Allah hadirin kedanan be Kanjeng Nabi. Enggak lelakinya, enggak perempuannya. Nasibah Al-Ansoriyah, wong wedok jenenge Nasibah Al-Ansoriyah. Ketika umat Islam pulang dari peperangan, sing ditakokno pertama nih Kanjeng Nabi, mana Rasulullah? Kono ojo takon Kanjeng Nabi, bojomu mati, wis buahno mati. Bojo mati iso golek maneh. Anakmu mati, ya gak apa-apa iso golek gawe maneh. Yang saya pertanyakan, mana Rasulullah? Alhamdulillah Rasulullah selamat hidup. Hari ini tunjukkan, saya mau lihat dulu. Ketika Rasulullah datang langsung beliau bergembira, istabsyarat bi ru'yatin Nabi, bahagia melihat Rasulullah, kemudian mendekat dan berkata, "Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah." Kanjeng Nabi, semua musibah kecil buatku kecuali musibah yang menimpamu ya Rasulullah. Cinta sampai seperti itu. Bagaimana kita cinta dengan Nabi Muhammad? Niki bulan Maulid niki. Ayo, ini bulan paling tepat untuk mengajarkan anak-anak kita cinta dengan Allah dan Nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya niki momen yang tepat Rabiul Awal. Di majelis-majelis Maulid manapun bawa sejarah Nabi Muhammad. Khususnya para alim ulama, para kiai nggih. Nek bulan Maulid ngaten niki critakno Kanjeng Nabi. Ojo diceritakno calon nomor 1, calon nomor 2, gak perlu. Iki bulan Maulid kenalno Kanjeng Nabi. Kampanye no Rasulullah agar cinta dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, kewajiban kita kepada Nabi Muhammad adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Aktsiru minas sholati alayya fa innaha nurun fil qabri, nurun ala sirat, wa nurun fil jannah. Perbanyaklah kalian sholawat kepadaku, karena sesungguhnya sholawat kepadaku cahaya nanti di kubur, cahaya ketika di sirat, jembatan Siratul Mustaqim, dan cahaya ketika masuk surga bersama Nabi Muhammad. Masya Allah, sing akeh sholawat. Bulan iki bulan sholawat dumateng Kanjeng Nabi, minimal sedina 200 sholawat. Nggawa tasbihan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Paling afdole sholawat Ibrahimiyah sing teng sholat. Selanjutnya sholawat opo ae, semuanya baik selama bersumber dari orang yang soleh. Sholawat yang banyak, sholatun nariyah, sholawat napa niku sholawatun nur dan lain-lain sing diapalno. Sholawat niku dibaca di bulan Maulid untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Wong nek cinta dengan sesuatu pasti akan mengulang-ulangi dan memperbanyak menyebut sesuatu tersebut. Nek sing seneng donya, ngomongin donya tok gak entek. Sik ngomongin jabatan, ngomongin politik tok gak mari-mari. Tapi nek sing seneng mbek Kanjeng Nabi, sholawat dateng Kanjeng Nabi lan cerita sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, sing kathah sholawat nggih. Niki bulan sholawat kali Kanjeng Nabi. Sholawat niki untung dunya, untung akhirat. Ulama dawuh teng dunya untung salat sholawat sepisan. Man shalla alayya sholatan wahidah ghudiyallahu mi'at hajah. Wong sing sholawat sepisan 100 hajatnya dikabulkan. Sampean nggawa bolpen mbek kertas rinio sholawat sepisan niku sampean tulis hajatmu apa? Bapak-bapak niki tulis kabeh hajat kula rezeki lancar, hajat ngene. Tulisin kabeh Pak hajate sampean. Wonten sing hajate ya Allah kula kepengin rabi maneh ya Allah. Sing bojone ibu-ibu hajate ya Allah mugi-mugi bojoku gak payu ya Allah. Ini malaikate bingung sing dituruti sing ndi. Nggih. Hajat sampean begitu banyak, itu dengan satu sholawat. Bagaimana dengan berulang-ulang sholawat kepada Nabi Muhammad? Di dunia, ketika mau meninggal dunia, diriwayatkan orang yang hidup di dunia banyak sholawat. Niscaya ketika sakratul maut, Nabi Muhammad SAW akan mendampingi malaikat Israel dalam mencabut nyawanya. Oh, saking gantengnya Nabi Yusuf, wong wedok ini ngetok drijine gak krasa. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Gak krasa. Setelah lewat baru, ya Allah, drijuku putul. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Lah padahal Yusuf niku mendapatkan jamal keindahan Rasulullah hanya percikan keindahan Rasulullah. Lah Rasulullah kenapa kok perempuan gak ada yang terpotong? Nabi Muhammad punya dua, jamalun wa jalal. Mempunyai keindahan ganteng mbek wibawa. Wibawa ini lho senggare wong nunduk. Ahli sejarah mengatakan syama'il Nabi Muhammad, hadis-hadis yang meriwayatkan tentang indahnya wajah Nabi itu semuanya adalah sahabat yang muda-muda. Kalau sahabat yang tua nggak ada yang meriwayatkan. Kenapa? Mereka nggak mampu memandang wajah Nabi Muhammad. Makanya yang meriwayatkan Sayyidina Anas, kan anak kecil kan ngono. Anak kecil kan dia itu nggak tahu kalau dirinya kurang ajar. Nih, kadang-kadang jenggotnya bapaknya ditarik-tarik. Bapaknya ya gak ngamuk wong sik cilik. Coba lek gede lek gak ditunjeki ngono nggih. Sayyidina Anas itu yang meriwayatkan keindahan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia masih kecil. Yang lain gak mampu melihat Rasulullah karena ada jalal kewibawaan yang ada pada Rasulullah. Makanya gak jadi fitnah. Kata ulama, kita umat Nabi Muhammad cinta kepada Rasul dan senantiasa bersalawat. Ruh Nabi Muhammad menyertai malaikat Israel ketika dicabut nyawa. Yang namanya nyawa ketika dicabut niku sakit loro koyo wedhus dikuliti. Tapi gak kroso nek ambek mandeng wajah Nabi Muhammad. Sebagaimana tidak terasanya para wanita mereka memotong tangannya ketika memandang wajah Nabi Yusuf yang punya sepercik keindahan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi pas sakaratul maut berkat sholawatan Kanjeng Nabi hadir di tengah-tengah kita. Amin Allahumma.
Ketika meninggal dunia dalam Fathul Mu'in disebutkan, wong nek sedo teng kuburan, Rasulullah bersabda, siapa saja yang di dunia man aktsara minas sholati alayya fid dunya amarallahu jami' makhluqatihi antastaghfir lahu ba'da mamatih, sedaya makhluke Gusti Allah di